Pemirsa, sebanyak 12 kabupaten kota di Padang, Sumatera Barat terdampak bencana banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi. Termasuk di Kecamatan Kuto 11 Taruso, Kabupaten Pesisir Selatan Padang, Sumatera Barat, yang menewaskan setidaknya 11 korban dan 2 korban hilang. Reporter kami, Yohanes Leonardo dan juru kamera Senida Aditya akan memberikan laporan terkait upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam menyiapkan sejumlah bantuan logistik dan operasional di sana. Pemirsa, ratusan paket bantuan ini diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di 12 kecamatan dan kota yang ada di Padang, Sumatera Barat yang terdampak dari banjir dan juga longsor pasca hujan yang melanda sejak 8 Maret 2024 kemarin. Lantas kemudian bagaimana progres ataupun juga perkembangan dari pembagian paket bantuan tersebut? Kami sudah bersama dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk kemudian menjelaskan bagaimana teknis terkini untuk perkembangan dari pembagian paket bantuan di kecamatan kota 11 Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat sore, Pak. Sore. Pak Suharyanto, boleh dijelaskan sedikit kepada masyarakat yang tidak ada di sini untuk kemudian bagaimana proses dari pembagian paket bantuan yang direncanakan oleh BNPB sendiri? Baik, terima kasih Mas ya. Jadi sejalan dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo, setiap terjadi bencana memang BNPB harus cepat ya. Ini sudah hari ketiga terjadi bencana. Tentu saja BNPB bukan hanya memberikan paket bantuan itu hanya sebagian kecil ya. Jadi kami per hari ini untuk barang bantuan ada di tanggap darurat itu ada 23 jenis barang. Dari mulai tenda, makanan, minuman sampai dengan alat pemotong senso kita bawa. Tadi kita dialog dengan Pak Bupati, per hari ini kebutuhan pemerintah daerah terkait tanggap darurat relatif sudah terpenuhi. Kemudian tadi juga dialog ke masyarakat, ya masyarakat rata-rata masih menginginkan tambahan bantuan, tapi begitu sudah ada barangnya, ya mereka juga tenang. Sekarang rata-rata masyarakat sudah kembali dari tempat pengungsian, mereka sedang membersihkan rumahnya masing-masing. Nah kemudian yang akan kita lakukan adalah ada beberapa ratus rumah yang apabila dia masih bertahan di situ, tahun depan ada musim hujan ya dia pasti banjir lagi. Nah itu yang akan segera kita pindah. Sedang didata oleh Pak Bupati, mungkin sekitar 100 rumah lah. Sedang dicari lahan, waktunya 1 bulan dari sekarang. Kalau 1 bulan ini sudah dapat, bulan kedua sudah bisa kita buat bangunannya sehingga dalam waktu tidak terlalu lama mereka sudah pindah ke tempat yang baru gitu ya. Untuk temuan 100 rumah itu sendiri dari hasil penelusuran di kecamatan ini saja atau dari total semuanya, Pak? Kayaknya seluruh kabupaten itu, nanti Pak Bupati yang lebih paham titik-titiknya ya, mana yang harus dipindah, mana yang harus diperbaiki begitu ya. Dan intinya pokoknya apabila 2025 ada musim hujan yang sama, kejadian serupa seperti ini tidak terjadi. Karena mereka sudah dipindah. Kalau sekarang dipertahankan nggak bisa karena rata-rata di lahan kritis, sangat kritis gitu. Ada yang di pinggir sungai, ada yang di bawah tebing gitu ya. Oke Pak, tadi Anda meninjau sendiri ada beberapa rumah di pinggir sungai yang kemudian sudah reot begitu kondisinya dan juga sudah hampir hancur begitu. Dan dari temuan tersebut Pak, selain relokasi rumah, untuk saat ini apa yang warga-warga keluhkan selain kemudian bantuan yang tadi sudah diantarkan, apa saja yang mereka butuhkan Pak di titik? Saya tadi langsung didatangi sama masyarakat ya, nanyakan itu. Begitu masyarakat, udah Bu, Bapak nanti keluarga ibu bapak nggak mungkin lagi tinggal di sini. Iya nggak mungkin Pak, kita takut, dia bilang. Ya udah kita pindah. Ini Pak Bupati ada, Pak Bupati Japin tanahnya, nanti pemerintah yang membangun rumahnya. Dari Pak Menteri PUPR juga mengatakan begitu, bisa juga dibangun oleh PUPR. Mereka langsung seneng. Terus saya tanya lagi, sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di rumah tetangga, di rumah saudara. Nah bagi yang mereka yang begitu, pemerintah juga memberikan kebijakan bagi para penyintas bencana yang tidak punya rumah dan tinggal di rumah tetangganya atau saudaranya sambil menunggu rumahnya yang dibangunkan pemerintah jadi, diberi dana tunggu hunian. Artinya anggaran untuk ngontrak lah. Itu mulai bulan April besok sudah bisa cair gitu. Ya pemirsa, tadi merupakan sedikit bincang kami dengan Letjen TNI Suharyanto yang merupakan Kepala BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang memang tadi dilihat bahwa ada beberapa sektor yang menjadi keluhan bagi masyarakat setempat.
Dari Padang, Sumatera Barat, Yohanes Leonardo, Senida Aditya TV One mengabarkan.